Emas yang tak bikin cemas. Emas memang jadi salah satu investasi yang dianggap safe haven alias aman dari ancaman risiko ketimbang instrumen investasi lainnya. Kini emas juga tak lagi eksklusif bagi si kaya karena ada berbagai opsi seperti logam mulia fisik, tabungan emas hingga emas mini. Namun di tengah meroketnya harga emas, mana yang paling tepat jadi pilihan investasi? Kita akan membahasnya dengan perencana keuangan Aidil Akbar Majid yang saat ini sudah terhubung bersama kami secara virtual. Selamat malam Mas Aidil. Selamat malam, ya. Mas Aidil, ini kan stok logam mulia Antam kosong, kemudian banyak juga berita yang menyebutkan warga ramai memburu emas, entah itu di Pegadaian atau Galeri 24. Ini sebenarnya apa sih Mas faktor yang membuat emas ini belakangan kian meroket harganya? Kita bahas itu dulu. Oke, jadi gini, satu hal pertama kita lihat bahwa ini suatu fenomena yang sangat bagus ya. Masyarakat sudah mulai paham bahwa mereka harus berinvestasi. Kedua, investasi yang dipilih adalah investasi emas yang memang sudah lama sekali dari zaman dulu kala sudah menjadi bagian dari investasi masyarakat Indonesia. Yang pertama. Yang kedua, emas itu kan sering disebut dengan istilah namanya safe haven. Jadi ketika ada ketidakstabilan ekonomi ya, baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri, maka masyarakat di seluruh dunia, apalagi di Indonesia, akan menempatkan dananya ke dalam investasi emas karena mereka punya fisik emas yang bisa dipegang gitu ya, dan nanti suatu hari bisa dijual lagi. Nah, jadi kalau kita perhatikan saat ini terjadi double cuan ya kalau menurut saya. Yang pertama adalah kondisi ekonomi di luar negeri di Amerika Serikat yang sedang tidak pasti karena kebijakan Trump yang gonta-ganti, apalagi dengan adanya tarif dan lain sebagainya. Kemudian di saat yang bersamaan menyebabkan nilai tukar dolar di Indonesia juga meningkat, harga emas di luar negeri juga meningkat, akibatnya harga emas di Indonesia naiknya cukup relatif cukup tajam ya. Oke, karena sekarang emas ini juga bukan hanya populer di kalangan masyarakat usia yang cukup dewasa begitu ya Mas ya, tetapi anak-anak Gen Z juga sudah mulai tabungan emas begitu. Nah tapi sebenarnya benar nggak sih Mas, emas ini investasi yang paling cuan begitu? Karena kan sekarang ada banyak sekali jenis investasi seperti sebut saja ada obligasi fixed rate, kemudian ada surat berharga negara yang juga kini dari berbagai aplikasi sudah jauh lebih mudah dan lebih aksesibel begitu buat anak-anak generasi muda. Iya, kalau dibilang ini paling cuan untuk saat ini mungkin iya gitu ya. Tapi kalau kita bicara dulu dalam jangka panjang belum tentu karena masih banyak produk investasi lainnya seperti tadi contohnya ya, ada obligasi negara gitu ya, ada sukuk, ada ori dan lain sebagainya yang bisa memberikan kenaikan atau return antara 6 sampai 7% saat ini ya nilainya. Dalam jangka panjang kita tahu ada yang namanya saham, ada yang namanya reksadana saham dan reksadana campuran. Akan tetapi kalau diperhatikan return on investment dari produk-produk berbasis pasar modal seperti saham dan reksadana saham, terutama saham ya, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir itu cukup mengkhawatirkan, bahkan minus gitu ya. Nah ini yang membuat banyak anak-anak muda zaman sekarang kemudian mencari alternatif investasi lain yang dianggap relatif cukup rendah risikonya, tapi bisa memberikan return yang cukup stabil. Emas dalam kondisi normal hanya bisa memberikan kenaikan harga antara 4-6% per tahun. Tapi dalam kondisi yang abnormal seperti kita lihat 6 bulan terakhir sampai setahun terakhir, ketika terjadi gonjang-ganjing ekonomi baik di luar negeri maupun di dalam negeri, maka kenaikan harga emas relatif cukup tinggi ya secara persentase gitu. Nah ini yang menyebabkan mungkin masyarakat juga atau Gen Z, Gen Z, mungkin Gen Alpha juga sekarang sudah mulai investasi, mereka masuk ke emas. Dan jangan lupa di saat yang bersamaan suku bunga perbankan itu sangat-sangat miris ya. Kalau kita lihat tabungan itu suku bunganya sangat kecil sekali, 1%, 2%, 1,5% gitu. Jadi ketika ada produk keuangan atau produk investasi yang bisa memberikan kenaikan harga antara 5-7% dalam kondisi normal dan dia cukup liquid karena dia sewaktu-waktu bisa dijual, kemudian dipegang fisiknya karena ada barangnya gitu ya, maka ini menjadi pilihan yang sangat ideal bagi semua kalangan.
baik bagi gen gen apa baby boomer, gen X gitu ya, milenial, gen alpha, maupun generasi yang sekarang yang masih muda-muda. Gitu. Oke, Mas Aidil, katakanlah kita misalnya sudah mematapkan hati begitu ya, memilih investasi ke investasi emas begitu. Tapi kan ada beragam jenis opsi investasi emas ya sekarang. Ada emas Betul. batangan yang fisik, kemudian ada dalam bentuk perhiasan, kemudian juga sekarang sedang populer emas online atau tabungan emas. Nah, sebenarnya Ya. dari berbagai jenis itu mana sih Mas yang paling menguntungkan atau mungkin faktor-faktor apa saja yang harus kita pertimbangkan untuk memilih opsi investasi emas itu? Oke, masing-masing itu mempunyai kelebihan dan kekurangan ya. Kalau kita lihat dasarnya sih tetap emas ya. Emas logam kita sebut logam mulia 24 karat gitu, itu yang menjadi patokan dasar. Nah, ketika kita beli emas sebagai emas perhiasan, maka biasanya yang ditawarkan di masyarakat adalah emas perhiasan yang kadar karatnya hanya 22 karat. Nah, emas perhiasan punya kelebihan bisa dipakai, bisa dibanggakan ya, bisa dipakai buat acara-acara. Akan tetapi dari sisi biaya atau harga, kita memberi emas yang harganya lebih murah karena dia 22 karat, tapi dengan harga yang sama setara dengan emas 24 karat atau bahkan bisa lebih mahal lagi karena ada faktor ongkos biaya pembuatan di dalamnya. Sementara kalau emas perhiasan tersebut kita jual kembali, maka yang hanya dibayarkan oleh pembeli atau toko emas biasanya itu hanya nilai emasnya aja. Dia tidak akan menghitung nilai apa namanya artistik dari perhiasan tersebut. Nah, itu kelemahan dari perhiasan ya. Kemudian kedua adalah emas batangan atau emas kepingan. Nah, ini yang sudah lama sekali saya dari tahun saya 20 tahun yang lalu saya selalu menghimbau masyarakat kalau mau investasi emas belilah emas ini karena dia 24 karat. Kemudian sekarang udah punya banyak sekali gerainya ya. Tadi ada sempat disebutkan ada apa namanya ada Pegadaian, ada Antam gitu, ada sempat juga saya lihat ada UBS di layar ya. Nah, ini ada beberapa produsen-produsen emas yang memang mencetak emas dengan sertifikat. Hanya bedanya ada yang sertifikat dalam negeri, ada yang sertifikat diakui secara internasional. Nah, kemudian berikutnya adalah emas digital. Nah, emas digital ini em, mempermudah orang untuk bisa membeli emas dalam nominal kecil sesuaikan dengan kemampuan kita membeli. Kalau emas kepingan atau batangan biasanya kan dijual per 1 gram. Ada beberapa yang dijual per 0,5 dan per 0,25 tapi harganya lebih mahal dibandingin 1 gram ya. Makanya kemudian masyarakat saya cuma sanggup 100.000, 150.000 per bulan, maka pilihannya larinya adalah ke emas digital tadi. Nah, emas digital pun juga punya kelebihan tadi, bisa dicicil dengan nominal kecil, tapi kelemahannya juga biasanya harganya relatif lebih lebih mahal gitu ya. Kemudian pada saat kita sudah terkumpul dananya, kemudian kita mau mencetak emasnya, maka akan dikenakan lagi biaya cetak dan lain sebagainya. Ada beberapa biaya-biaya yang akan masuk ke dalam komponen dari emas digital tadi ketika kita ingin mencetak emasnya. So, jadi pilihan tergantung kita masing-masing. Kalau kita memang punya uang yang cukup, saran saya belilah emas batangan atau emas kepingan ya dengan tadi minimal 5 gram atau 10 gram, maksimal 25 gram. Ya, kenapa maksimal 25 gram? Karena saya punya pengalaman, baik pengalaman pribadi, keluarga saya, orang tua saya, maupun pengalaman klien saya. Pada saat COVID tahun 2020 menyerang, kemudian waktu itu harga emas naik relatif cukup tinggi. Ketika ada yang mau jual dengan kepingan per 100 gram, karena belinya waktu itu sudah lama ya, jualnya agak susah tuh. Ya, 100 gram, 50 gram jualnya agak susah. Jadi yang paling laku adalah antara pecahan 5 gram sampai pecahan 25 gram. Tapi buat masyarakat tadi yang memang secara keuangannya hanya ingin menabung emas gitu ya, reguler setiap bulan 100.000, 150.000, emas digital juga tidak ada salahnya untuk dijadikan pilihan daripada memang uangnya mengendap di rekening perbankan yang hanya memberikan bunga 1,2%. Oke, berarti menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing, tujuannya apa, termasuk pemilihan gerai, atau mungkin juga dari segi nominal ataupun beratnya begitu ya Mas Yana. Tapi kalau bicara Iya, soal gerai begitu ya, tadi Mas Adil juga ya. sudah menyebutkan ada Antam, kemudian ada UBS dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya apakah juga harus jadi faktor yang dipertimbangkan begitu ketika seseorang mau membeli emas kepingan misalnya? Ya, tentu saja, tentu saja. Jadi seperti saya katakan tadi ya, pertama yang dilihat adalah seberapa banyak gerainya dan juga seberapa mudah kita mendapatkan emas atau menjual kembali emas tersebut, gitu ya. Jangan sampai kita bisa beli jualnya susah, gitu ya. Itu satu. Karena kalau kita jualnya susah ke gerai tersebut, maka pilihannya adalah menjual di toko emas, di mana toko emas biasanya hanya menghargai nilai emasnya saja, gitu ya. So, itu satu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga harus perhatikan adalah sertifikatnya.
ada emas yang memang mempunyai sertifikat yang diakui secara internasional, tapi harganya lebih premium dibandingkan gerai lain yang hanya menggunakan sertifikat yang skalanya lokal atau dikenal dengan nama SNI, gitu ya, Oke. Standar Nasional Indonesia. So, jadi balik lagi tergantung dari pilihan kita. Kalau memang tujuannya untuk diinvestasikan, disimpan di dalam negeri, tidak harus saya bawa-bawa ke luar negeri, maka yang sertifikat lokal saja sudah cukup, gitu ya. Karena nanti hubungannya apa? Hubungannya adalah di biaya atau di harga margin antara harga beli dan harga jual, gitu ya. Kalau emas yang diakui secara internasional sertifikatnya, maka marginnya atau selisih harga beli dan harga jual itu di kisaran 10-11%. 10% plus pajak biasanya ya, Mhm. pajak PPN, jadi 11,1%. Sementara emas-emas lain yang gerainya sertifikatnya lokal atau SNI, biasanya mengenakan selisih harga jual dan beli itu di kisaran 6-7% sampai maksimum di 8%. Nah, ini urusannya apa hubungannya? Hubungannya gini, kalau kita bicara emas secara reguler naiknya di kisaran 6% per tahun, ini kita bicara reguler ya, normal, kondisi normal, naiknya 6% per tahun, maka kalau kita beli emas dengan sertifikat internasional tadi, butuh waktu 2 tahun untuk kita break even atau balik modal, sebelum kita bisa menikmati cuan atau keuntungan dari kenaikan harga emas tadi. Sementara kalau kita bisa beli emas dengan selisih harga jual dan belinya di kisaran antara 6 sampai 8%, maka cukup waktu hanya setahun aja kita menunggu atau menyimpan emas tersebut sebelum kita balik modal dalam kondisi normal. Sekali lagi. Oke, terakhir Mas Aidil, ini kan harga emas sedang meroket begitu ya. Mungkin ada yang menjadikan kesempatan ini untuk menjual emas yang sudah mereka investasikan atau mereka beli sebelumnya. Apakah memang waktu ini waktu yang tepat bagi mereka yang memiliki kepingan emas ataupun mungkin investasi emas untuk dijual? Kalau memang ada kebutuhan, nggak masalah untuk dijual, gitu ya. Memang kondisi saat ini, kalau saya pribadi sebagai konsultan perencana keuangan dan saya juga sebagai seorang trader dan investor yang aktif ya, baik di pasar modal, pasar emas dan pasar kripto, kenaikan ini buat saya cukup membuat grogi ya. Karena kenapa? Karena ini apa ya, istilahnya merefleksikan kejadian tahun 2011 di mana harga emas waktu itu naiknya cukup tinggi, dan waktu Mhm. itu saya di bulan Desember tahun 2011 saya sudah me-warning masyarakat untuk hati-hati karena bisa jadi kapan aja itu harga bisa flip atau kembali turun, ngedrop gitu ya. Nah, ini juga saya sedikit warning juga ya, hati-hati buat masyarakat. Artinya apa? Karena waktu pada kejadian, mengacu pada kejadian 2011, itu butuh waktu sekitar 3 atau 4 tahun sampai emasnya bisa kembali lagi ke harga semula, gitu ya. So, jadi kalaupun memang mau investasi ke emas, investasilah untuk jangka panjang, menengah ke panjang, ini memang safe haven supaya uang kita tidak turun nilainya. Akan tetapi kalau memang sekarang waktunya tepat buat jual karena dulu belinya masih harga 300.000 atau 400.000, silakan gitu ya. Nanti kalau memang tiba-tiba emasnya turun lagi ke harga 1,5 juta, silakan beli lagi gitu. Tahun 2016, 2017, 2018 ya, saya roadshow dengan salah satu produsen emas tadi. Waktu itu harga emas masih 700.000 dan saya bilang di panggung waktu itu, saya bilang, ibu beli sekarang karena emas akan menyentuh 1 juta, dan tidak lama kemudian sekitar 2-3 tahun kemudian harga emas menyentuh harga 1 juta. Dan beberapa tahun yang lalu saya sempat juga bicara di sosial media saya, di akun saya pribadi, saya bilang emas akan menyentuh 2 juta, dan ternyata terbukti lagi harga emas sekarang menyentuh 2 juta. Jadi kita tinggal tunggu lagi kenaikan sampai ke 3 juta kalau gitu ya. Oke, baik, kita mungkin bisa menyesuaikan dengan kebutuhan, tapi ini saya yang waktu itu beli emas 600.000 sekarang udah hampir 1,7, ini juga sama-sama grogi nih Mas, ini mau jual atau enggak ya? Terima kasih atas Betul. informasi Anda Mas Aidil malam hari ini di CNN Indonesia Ya, Prime News. Selamat malam. terima kasih, selamat malam.